warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah diganggu. Perkenalkan, nama saya Tica Amelia Putri Melayu, Prodi dari Pemikiran Politik Islam semester 4 dengan NIM 352024004. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Rusli, yaitu mempresentasikan narasi mengenai peran media massa dalam kampanye pemilu. Pemilu adalah salah satu instrumen utama demokrasi karena melalui pemilu rakyat dapat menemukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Dalam proses ini, media massa memegang peran yang sangat penting karena menjadi jembatan antara kandidat, partai politik, dan masyarakat pemilih. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan program politik, tetapi juga membentuk cara publik memandang kandidat dan isu-isu kampanye. Dalam konteks modern, pengaruh media semakin besar karena kampanye tidak lagi berlangsung hanya di panggung rapat umum, melainkan juga melalui televisi, surat kabar, portal berita, radio, dan media sosial. Nah, di Indonesia, penggunaan media massa dalam kampanye pemilu telah tampak jelas sejak pemilu 2024 ketika pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Penelitian di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa media televisi dan surat kabar menjadi sarana yang banyak digunakan partai politik untuk berkampanye. Dan peran media tersebut dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat memahami situasi politik serta memperoleh informasi tambahan untuk menentukan pilihan. Penelitian itu juga menegaskan bahwa media bukan sekedar saluran pesan, tetapi ikut membentuk penggambaran kandidat di mata publik. Nah, fungsi informasi. Fungsi saling mendasar dari media massa dalam kampanye pemilu adalah memberikan informasi. Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang siapa kandidatnya, apa programnya, bagaimana rekam jejaknya, dan isu apa yang akan menjadi prioritasnya. Tanpa informasi yang memadai, pemilih sulit membuat keputusan politik yang rasional. Karena itu, media massa berperan sebagai penyedia ruang publik. Tempat informasi politik dapat diakses secara luas oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, media massa membantu pemilih mengenal kandidat melalui liputan berita, wawancara, debat, analisis, dan peliputan kegiatan kampanye. Media menjalankan fungsi ini secara profesional, dapat memperkuat kualitas demokrasi karena pemilih tidak hanya mengikuti isu berdasarkan popularitas, tetapi juga berdasarkan data dan argumen. Sebaliknya, jika media tidak akurat atau tidak berimbang, publik justru bisa menerima informasi yang keliru. Nah, oleh sebab itu, kualitas jurnalistik menjadi kunci utama dalam kampanye yang sehat. Nah, fungsi agenda. Selain memberikan informasi, media massa juga berperan dalam agenda-agenda atau setting, yaitu kemampuan media yang menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Ketika media terus-menerus menyoroti isu ekonomi, lapangan kerja, korupsi, atau politik identitas, isu-isu tersebut cenderung menjadi pusat perhatian masyarakat. Nah, artinya media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan orang, tetapi sangat kuat dalam menentukan apa yang dipikirkan orang dalam kampanye pemilu. Kekuatan ini membuat media menjadi aktor strategis dalam pembentukan opini publik. Penelitian tentang kampanye dan media di Indonesia juga menunjukkan bahwa media massa sangat berpengaruh dalam menampilkan kandidat dan tim sukses sebagai objek pemberitaan yang membentuk persepsi publik. Dengan kata lain, publik seringkali tidak hanya menilai kandidat dan program, tetapi juga dari bagaimana media menampilkan figur tersebut. Karena itu, kandidat yang mampu mengelola hubungan dengan media biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh perhatian dari masyarakat itu sendiri. Nah, fungsi persuasi. Media massa juga menjadi alat persuasi dalam kampanye pemilu melalui iklan politik, editorial atau talk show, konten sponsor, dan pemberitaan yang terus-menerus. Kandidat dapat membangun citra positif di depan publik. Iklan politik memungkinkan kandidat menampilkan simbol, slogan, dan pesan yang dirancang untuk memengaruhi emosi dan keyakinan pemilih. Dalam bentuk yang lebih modern, media digital memungkinkan pesan kampanye ditargetkan secara lebih spesifik kepada kelompok-kelompok tertentu. Namun,
Fungsi persuasi ini memiliki sisi kritis. Nah, apa itu sisi kritisnya? Jika media terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu, pemberitaan bisa menjadi berat sebelah. Afiliasi politik media massa dalam pemilu menjadi isu penting karena kepemilikan dan kepentingan ekonomi dapat mempengaruhi isi berita. Kajian terbaru di Indonesia menyoroti bahwa hubungan antara media massa dan demokrasi tidak selalu netral, sebab terdapat kecenderungan afiliasi politik media dalam periode pemilu 2019 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga dapat menjadi bagian konsentrasi politik itu sendiri. Pengaruh pada pemilih. Pengaruh media massa terhadap pemilih yaitu sangat besar, terutama pada pemilih yang belum memiliki pilihan yang kuat. Media dapat mengaruhi persepsi publik tentang kompetensi, integritas, dan popularitas kandidat. Ketika seorang kandidat sering tampil positif di media sosial, masyarakat cenderung menganggapnya lebih layak dipilih. Sebaliknya, pemberitaan negatif yang berulang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, media memiliki peran penting dalam membentuk elektabilitas. Dalam konteks media sosial, pengaruh ini menjadi lebih kompleks. Kajian tentang buzzer politik menunjukkan bahwa media sosial digunakan untuk membentuk opini publik selama masa kampanye pemilu. Buzzer, akun pendukung, dan penyebaran konten cepat seringkali memperkuat pesan kampanye, tetapi juga membuka ruang bagi polarisasi, hoaks, dan manipulasi opini. Karena itu, media massa tradisional dan media digital sama-sama perlu dipahami sebagai arena penting dalam pertarungan politik modern. Nah, tantangan etika. Peran dan media massa dalam kampanye pemilu tidak lepas dari tantangan etika. Tantangan pertama adalah keberimbangan pemberitaan. Media idealnya bersikap independen, netral, dan imparsial agar publik memperoleh informasi yang adil. Namun dalam kenyataan kepemilikan media, kepentingan bisnis dan kedekatan politik sering mempengaruhi isi pemberitaan. Akibatnya media bisa menjadi alat propaganda secara langsung maupun tidak langsung. Tantangan kedua adalah penyebaran informasi yang menyaksikan dalam era digital. Berita palsu atau potongan video yang dimanipulasi dan propaganda online dapat menyebar sangat cepat. Jika tidak disertai dengan verifikasi yang kuat, media justru dapat memperbesar disinformasi. Karena itu, jurnalis dan redaksi perlu menjalankan prinsip atau cek fakta, konfirmasi sumber, dan verifikasi berlapis agar kampanye pemilu tetap sehat dan demokratis. Pentingnya literasi untuk sekarang ini. Selain tanggung jawab media, masyarakat juga harus memiliki literasi media yang baik. Literasi media membuat pemilih mampu membedakan berita yang faktual, opini, dan propaganda, dan iklan politik. Dalam situasi kampanye yang ramai, pemilih yang kritis tidak mudah terpengaruh oleh judul sensasional atau pesan emosional. Literasi yang kuat juga membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua yang viral di media sosial adalah yang benar. Karena itu, pendidikan politik dan pendidikan media sangat penting dilakukan sejak dini. Pemilih yang cerdas bukan hanya mereka yang tahu nama kandidat, tetapi juga mereka yang memahami sumber informasi, kepentingan di balik pemberitaan, serta konsekuensi dan pilihan politiknya. Dalam demokrasi yang sehat, media massa dan masyarakat sama-sama harus berperan aktif demi menjaga kualitas. Nah, dapat kita simpulkan, media massa memiliki peran yang sangat besar dalam kampanye pemilu karena berfungsi sebagai sumber informasi, pembentuk agenda, dan alat persuasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa media televisi, surat kabar, dan media digital sama-sama berpengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat dan isu pemilu. Namun, pengaruh besar ini juga membawa risiko berupa bias, afiliasi politik, dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, media harus tetap berpegang pada prinsip profesionalisme, sementara masyarakat perlu memiliki literasi media yang baik agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan rasional. Sekian presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.